rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian sampai dengan subuh hari ini, dan tentunya saya sangat mengapresiasi kesabaran dari rekan-rekan sekalian untuk nanti update terkait dengan perkembangan penanganan yang kita lakukan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas yang sama-sama sudah kita ketahui. Rekan-rekan sekalian, dapat saya sampaikan sedikit bahwa kita sudah tahu bersama pada hari Sabtu lalu sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas rombongan wisata pelajar dari wilayah Depok, juga melibatkan pengguna jalan yang lainnya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 11 orang, kemudian luka ringan sebanyak 13 orang dan luka berat 13 orang dan luka ringan sebanyak 40 orang. Tentunya kita telah melakukan langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian, ya, dalam rangka untuk melakukan penanganan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya. Ada 3 langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian yang kita coba lakukan untuk memberikan kepastian baik hukum terhadap orang yang akan diduga sebagai tersangka. Langkah pertama yang kita lakukan rekan-rekan sekalian, kita telah melakukan olah TKP pada hari Minggu yang lalu sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 9 dengan menggunakan scientific investigation, yaitu TAA kita, ya, Traffic Accident Analysis, yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Jabar, Satlantas Polres Subang dengan dukungan dari Korlantas Polri. Kemudian langkah kedua, kita telah melakukan pemeriksaan secara estafet. Sampai dengan hari ini kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang, ya, dengan rincian 1 pengemudi, kemudian kenek, penumpang bus, mekanik, berikut juga masyarakat yang mengetahui terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut, dan 2 saksi ahli dari Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dan petugas dari APM atau agen pemegang merek. Kemudian langkah yang ketiga, tadi siang juga kita telah melakukan pemeriksaan isi kendaraan bus yang terlibat kecelakaan atau ramcek, yang didukung oleh rekan-rekan kita dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Subang, berikut juga dari rekan-rekan kita APM. Yang ini 3 langkah yang telah kita lakukan untuk percepatan penanganan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya dari 3 langkah ini rekan-rekan sekalian, ya, kita mendapatkan hasil. Yang pertama dari hasil olah TKP yang telah kita lakukan, bahwa di TKP tidak ditemukan bekas pengereman. Sekali lagi, di TKP
tidak ditemukan bekas pengereman. Yang ada hanyalah skid mark atau bekas tanda gesekan antara bus dengan aspal. Artinya bahwa kendaraan pada saat melaju sampai dengan terjadinya kecelakaan tidak atau sama sekali tidak menggunakan fungsi rem. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan yang kita lakukan baik terhadap pengemudi maupun saksi lainnya, kita mendapatkan keterangan bahwa pengemudi atas nama Syahida ya, atas nama Syahida, ini warga Kota Bekasi, mengetahui bahwa kendaraan tersebut bermasalah dalam fungsi rem. Ya. Ini hasil keterangan dari pengemudi maupun dari saksi-saksi lain. Ya. Khususnya penumpang yang saat itu berada dalam bus yang terlibat kecelakaan. Ya. Dibuktikan 2 kali bus ini dicoba untuk diperbaiki remnya. Yang pertama di Tangkuban Perahu, ya, dilakukan oleh mekanik saudara Nana yang dipanggil oleh saudara Firman atas permintaan dari pengemudi. Perbaikan yang dilakukan adalah memperkecil jarak atau celah kanvas rem. Setelah kendaraan melaju, permasalahan itu timbul kembali di rumah makan Bang Jun. Dicoba kembali perbaikan langsung oleh kenek dan pengemudi. Ya, mencoba untuk memperbaiki o-ring atau kita kenal apa seal ya, seal ya, karet itu di apa namanya di o-ringnya kantong udara reservoir ya, kalau nggak salah ya, mencoba untuk memperbaiki dengan meminjam seal kepada atau o-ring tadi kepada pengemudi lain. Tapi karena o-ring ini tidak cocok ukuran, sehingga perbaikan itu tidak jadi dilakukan dan pengemudi tetap melanjutkan perjalanannya sampai akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas. Ya, ini fakta yang kedua. Kemudian fakta ketiga, hasil pemeriksaan yang kita lakukan terhadap 2 saksi ahli, baik dari Dinas Perhubungan Kabupaten Serang maupun dari rekan-rekan APM, Kabupaten Subang, maupun APM, ditemukan berikut juga ditambah dengan surat atau dokumen hasil praktek. Ditemukan fakta-fakta yang pertama, di dalam kantong atau ruang udara kompresor ini ditemukan campuran oli dan air. Harusnya ruang udara kompresor ini hanya berisi udara saja, tidak boleh ada campuran baik oli maupun air. Kenapa bisa timbul air? Karena ada proses pengembunan atau kondensasi yang ditimbulkan karena adanya uap air di udara yang bertemu dengan permukaan yang lebih dingin. Ya, ini proses pengembunan atau kondensasi. Kemudian kenapa sampai muncul oli di dalam tabung udara kompresor? Karena terjadi kebocoran o-ring, ya, kebocoran o-ring di relay valve, ya, menandakan bahwa perawatan ini kurang dilakukan secara rutin.
Kemudian fakta kedua, hasil pemeriksaan keterangan saksi maupun surat hasil pemeriksaan cek, oli pada kendaraan bus yang terlibat kecelakaan ini sudah berwarna keruh. Ini menunjukkan bahwa oli ini sudah tidak diganti dalam kurun waktu yang cukup lama. Kemudian dilakukan tes oil indikator oleh rekan-rekan kita Dinas Perhubungan, ditemukan bahwa di dalam minyak rem tersebut terdapat kandungan air yang melebihi 4%. Batas maksimal adalah 4%. Ini sudah melebihi 4% dengan indikator tes oil indikator ini lampu merahnya menyala. Lihat kakak sekalian. Kemudian fakta ketiga, jarak antara kanvas rem standarnya adalah 0,45 mm. Hasil pemeriksaan tadi kita temukan fakta bahwa jarak atau celah kanvas rem ini berada pada 0,3 mm. Artinya di bawah dari standar yang ditentukan oleh APM. Kemudian terakhir fakta keempat, ini cukup krusial rekan-rekan sekalian. Terjadi kebocoran di dalam ruang relay valve dan sambungan antara relay valve dengan booster. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada o-ring ini yang sudah halus atau rusak, sehingga sambungan ini tidak tertutup dengan rapat. Ini yang mengakibatkan tekanan udara angin rem ini berkurang, sehingga booster sebagai penggerak hidrolik piston tidak menghasilkan brake force atau kekuatan rem yang cukup maksimal kepada 4 los. Ya, kita dengarkan sekalian. Ada 4 fakta tadi ya. Yang pertama adalah terdapat air dan oli dalam ruang udara kompresor yang seharusnya hanya berisi udara saja. Kemudian oli ini sudah berwarna keruh, menandakan tidak diganti dalam kurun waktu yang lama, dan kandungan air sudah cukup tinggi di atas 4%, melebihi batas ambang maksimal kandungan air dalam minyak rem. Kemudian celah kanvas rem ini juga cukup kecil, di mana standar adalah 0,45 mm, sementara faktanya adalah 0,3 mm. Dan terakhir tadi terjadi kebocoran baik di dalam valve relay valve sendiri maupun sambungan antara relay valve dan booster yang mengakibatkan kekurangan tekanan. Ini rekan-rekan sekalian, ya, fakta-fakta yang kita dapatkan di lapangan. Berikut dengan hasil pemeriksaan yang kita lakukan secara stabil dan cepat. Dari hasil ini semua rekan-rekan sekalian, dapat kita simpulkan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus Fajar Putra Fajar disebabkan karena adanya kegagalan fungsi rem. Ya, sekali lagi, penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ini dikarenakan adanya kegagalan fungsi rem. Selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi, baik pengemudi maupun penumpang lainnya, termasuk saksi ahli, berikut dengan surat atau dokumen hasil rem cek yang tentunya sudah dari pasal 184 KUHP dan sudah kita dahului dengan gelar perkara yang tadi sore sudah kita lakukan. Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama saudara saya. Yang bersangkutan nanti akan kita kenakan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2029
dengan ancaman pidana maksimal kurungan 12 tahun dan denda 24 juta rupiah. Ya, ini rekan sekalian informasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan penjelasan. Namun demikian, kami masih terus melakukan pendalaman, pemeriksaan, dan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka-tersangka lain. Tentunya kami akan sesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang ada. Demikian rekan-rekan sekalian. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan. Berkaitan dengan PO busnya sendiri, Ya. PO busnya sendiri gimana? Ya, nanti semuanya akan kita mintakan keterangan. Pasti akan kita panggil semua. Ya. Fakta yang perlu rekan-rekan ketahui bahwa dokumen KIR kendaraan tersebut sudah kadaluarsa. Ya. Dokumen kendaraan KIR itu berlaku sampai dengan tanggal 6 Desember tahun 2023. Ya. Seharusnya ada kewajiban dari perusahaan untuk memperpanjang KIR. Ingat bahwa di ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Pasal 2, uji KIR ini dengan tujuan salah satunya adalah memberikan jaminan keselamatan secara teknis kepada pengguna kendaraan bermotor. Ya. Semua nanti saya katakan tadi, kita masih terus melakukan pendalaman, kita masih terus melakukan pemeriksaan, dan kalau memang fakta-faktanya nanti bisa menetapkan tersangka-tersangka lainnya, nanti kita akan lakukan. Ya. Rekan-rekan sekalian. Namun demikian saat ini baru satu tersangka saja. Ya. Hasil pemeriksaan saat ini yang kita lakukan yaitu pengemudi bis Putra Fajar atas nama saya. Itu rekan-rekan sekalian. Semuanya kita periksa. Ya, kita minta keterangan. Termasuk nanti kita juga minta keterangan ahli transportasi untuk membuat pemeriksaan penyidikan kita. Siapa sih yang harus bertanggung jawab atas insiden ini? Salah satunya kan tadi kan dikatakan bahwa ada perusahaan apa kebocoran. Ya. Itu yang harus disalahkan pengemudinya, mekaniknya, PO-nya atau seperti apa? Yang harus bertanggung jawab dalam hal itu yang pertama. Ya. Kita bekerja. Untuk yang kedua adalah masalah karoseri. Apakah benar sudah dilakukan karoseri? Oke. Sudah dilakukan perubahan atau seperti apa? Ada informasi jadi high atau seperti apa? Itu mempengaruhi kinerja sistem pengereman atau seperti apa? Ya. Terima kasih. Katakan tadi, kita kerja step by step. Ya. Satu persatu. Ya. Saat ini kita fokus pada kelalaian daripada si pengemudi. Saya katakan tadi, kita masih terus melakukan pendalaman. Ya, kita masih mencoba untuk menemukan fakta-fakta baru, sehingga dengan fakta-fakta tadi, kalau memang nanti ada tersangka lain, akan kita lakukan. Ya, gitu ya. Jadi bisa tidak menutup nanti akan ada tersangka-tersangka lain selain dari para pengemudi. Karena tadi faktanya KIR ini mati. KIR ini sebagai bentuk jaminan keselamatan secara teknis kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor. Itu akan kita periksa semua akan kita periksa. Jadi mohon rekan-rekan bersabar, ya, nanti pasti akan kita akui terus. Pemeriksaan saya, kami tim tidak hanya sampai sini, tidak, masih terus berlanjut. Jadi baru pemeriksaan awal saja rekan-rekan sekalian, baru pemeriksaan awal saja. Ya. Nanti akan kita ambil lagi. Ya. Itu rekan-rekan sekalian. Dan ada yang lain, silakan. Ya, selanjutnya dan untuk kondisi jalan sendiri apakah sudah mumpuni atau harus ada rekomendasi yang lain agar tidak? Ya nanti itu kan kajian teknis ya. Kita fokus masih masalah pendidikan itu dulu. Ya itu nanti mungkin menjadi bahan kita untuk kita rapatkan dengan stakeholder terkait. Bagaimana evaluasi kita terhadap faktor jalan. Ya, nanti itu kita lakukan. Ya, selanjutnya untuk di aspalnya atau yang memilih bis ini sudah dilakukan pemeriksaan? Belum. Kita baru melakukan pemeriksaan terhadap siswa 2 orang ya. Siswa 2 orang ya. Yang statusnya sebagai penumpang bis yang terlibat kecelakaan ya. Itu saja dulu ya. Kalau untuk yang PO tolong rekan-rekan bersabar ya.
mudah-mudahan semua pemeriksaan yang kami lakukan betul-betul bisa berjalan dengan baik, memberikan informasi secara transparan dan mudah bisa berlaku adil untuk seluruhnya. Ya, rekan-rekan sekalian. Saya kira cukup ya, rekan-rekan sekalian ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya, kira-kira ya. Cukup. Ya, mohon rekan-rekan bersabar. Pasti saya akan update terus perkembangan terkait dengan penyidikan kecelakaan ini, pasti. Ya. Lagi untuk Magnet sendiri kita akan mengetahui bahwa kondisi remnya bermasalah. Ya. Apakah akan dimungkinkan jadi tersangka juga? Nanti kan saya katakan kita ini pemeriksaan kita ini belum selesai, belum. Ya. Kalau saya nanti memeriksa sampai dari awal sampai akhir, nanti kawan-kawan nggak sabar menunggunya, ya kan? Sementara saya ini sudah banyak penjelasan nih Pak, bagaimana siapa jadi tersangka. Kalau nanti semuanya menunggu sampai selesai, ya kan? Dan nanti kawan-kawan dia pasti kelamaan, ya. Ini step by step nanti saya sampaikan. Kondisi sopir sekarang kondisinya gimana? Kondisi sudah bisa diperiksa ya, sudah. Secara psikologis sudah cukup baik, secara medis juga sudah bisa dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah aman. Ya, jadi kalau sabar dulu, ya di step by step. Ya, kalau minta informasi lengkap, ya kapan sabar jangan kejar saya terus. Saya periksa dulu sampai akhir semuanya, nanti baru kita komplit tersangkanya ini. Ya, tapi kita step by step. Saya katakan bahwa pemeriksaan yang kita lakukan ini baru permulaan saja. Tidak menutup kemungkinan nanti akan ada tersangka lain berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada tentunya. Itu loh, ya jadi kalau sabar kita pasti akan update terus perkembangannya. Ya selesai saja rekan-rekan, terima kasih atas kebersamaannya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.